Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat gerbang tiba-tiba dibuka, dan beberapa juta orang bergegas ke tempat ini seperti air pasang, Zhao Yu merasa sangat gembira. Karena orang-orang yang memasuki tempat ini, mereka bukan hanya orang-orang dari kelompok pertama. Tapi ada juga orang-orang dari kelompok kedua dan ketiga. Mereka semuanya ada di sini. Meskipun tidak diketahui mengapa mereka semua memasuki area ini pada saat yang sama, tapi satu hal yang pasti. Mereka para ahli puncak dari 3 istana, 4 klan, 9 kekuatan, dan banyak ras binatang mengerikan juga berkumpul di sini. Karena faktanya, kultivasi secara keseluruhan dari beberapa juta orang ini lebih kuat daripada kelompok orang pertama. Bahkan tidak ada lagi ranah martial di antara mereka. Dan yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings. Adapun alasan mengapa Zhao Yu sangat gembira, itu karena orang-orang dari Istana Hukum Surgawi adalah orang-orang yang berdiri di paling depan kelompok beberapa juta. Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Bajingan kecil itu ingin membunuhku. Zhao Yu berteriak dengan keras. Namun sayangnya, suaranya hanya bisa didengar sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Hanya ketika Zhao Yu menyadari bahwa dia tidak dapat mengucapkan suara, itu ketika kerumunan semua berdiri di sana dengan ekspresi tertegun, dia menyadari betapa buruknya situasi itu. Dia tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Selanjutnya, ia tampaknya benar-benar tidak terluka pada saat ini, sementara Chu Feng tampaknya menjadi korban yang terluka parah. Tidak hanya itu saja, Chu Feng juga telah memetik semua persik keabadian. Satu-satunya yang dia tinggalkan saat ini hanya ada di tangan Zhao Yu. Meskipun dia tahu yang sebenarnya, kerumunan yang baru saja datang tidak mengetahuinya. Dengan demikian, mereka pasti akan berpikir bahwa, dia adalah orang yang telah mengikat Chu Feng. Bahwa dia jugalah orang yang telah memetik semua persik keabadian. Chu Feng telah menyematkan semua kejahatannya padanya. Dan yang paling penting juga, bahkan jika dia ingin membela diri, dia tidak mampu. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Zhao Yu merasakan hawa dingin yang mengalir di hatinya. Dia akhirnya menyadari skema Chu Feng. Rencana Chu Feng adalah menjebaknya, dan menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu tetua Zhao Yu dan teman kecil Chu Feng? Mengapa teman kecil Chu Feng diikat? Kenapa dia yang terluka parah? Apakah tetua Zhao Yu melakukan itu? Semuanya, coba lihat. Apakah yang ada di tangan tetua Zhao Yu itu? Persik itu. Pohon persik di belakangnya. Oh surga, ini adalah persik keabadian yang legendaris yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Ini bagus. Persik keabadian yang legendaris benar-benar ada. Kami telah menjadi kaya. Kami kaya sekali. Tidak, ada yang salah. Mengapa hanya buah persik di tangan tetua Zhao Yu yang besar? Mengapa hanya persik keabadian di tangannya yang tampak lezat? Mereka mengatakan bahwa hanya persik keabadian yang matang yang bisa dimakan. Mungkinkah Zhao Yu telah memetik semua persik keabadian yang sudah matang? Seru kerumunan. Benar saja, setelah beberapa saat yang mengejutkan, kerumunan meledak dengan keributan. Alasan untuk itu adalah, karena dua hal yang muncul di depan mereka telah membuat mereka sangat heran. Tetua manajemen Grand Heavenly Law Palace, tetua terkenal Zhao Yu, sebenarnya mengikat Chu Feng. Tidak hanya itu saja, dia juga telah mengalahkan Chu Feng dengan penampilan yang menyedihkan. Bukankah dia mengatakan, bahwa dia ingin menemani Chu Feng ke jalan ketujuh untuk melindunginya? Karena itulah, mengapa dia mengikat Chu Feng? Mengapa dia mengalahkan Chu Feng sampai ke kondisi seperti itu? Mungkinkah Zhao Yu yang baik dan murah hati yang mereka tahu sebenarnya sedang menyamar? Mungkinkah tetua Zhao Yu telah mengikuti Chu Feng dengan niat jahat untuk memulai? Mungkinkah tetua Zhao Yu sebenarnya munafik?
Selain itu, pohon persik keabadian itu ada di hadapan mereka. Karena itulah, mengapa semua buah persik yang sudah matang juga hilang. Mungkinkah Zhao Yu benar-benar telah memetik mereka semua? Pasti begitu. Karena bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Selanjutnya, persik keabadian yang dia pegang di tangannya adalah buah yang matang. Itu buktinya. Seru kerumunan. Dua hal ini ditempatkan di hadapan orang banyak seperti bukti kuat yang akurat. Sebelum Zhao Yu bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun, dia sudah berhasil memunculkan kebencian banyak orang dan menjadi musuh mereka. Tetua Zhao Yu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, orang pertama yang berbicara dengan Tetua Zhao Yu sebenarnya adalah Tetua Istana Hukum Surgawi, Yue Ling. Karena Tetua Yue Ling tidak bodoh, dia secara alami tahu betapa buruknya situasi di depan mereka. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa Tetua Zhao Yu akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bahkan jika dia berencana untuk membunuh Chu Feng, dia harus membunuh Chu Feng secara diam-diam. Mengapa dia harus membiarkan semua orang melihatnya menginjak-injak Chu Feng? Bahkan jika dia telah memetik semua persik keabadian, dia seharusnya melakukannya secara diam-diam juga. Mengapa dia tidak meninggalkan tempat ini setelah memetik persik keabadian, dan malah memutuskan untuk tinggal dengan persik keabadian di tangannya? Tindakannya ini hanyalah tindakan seseorang yang pamer, dan memamerkan secara telanjang. Secara umum, Tetua Zhao Yu adalah orang yang relatif pintar. Karena itulah, mengapa dia melakukan hal bodoh hari ini? Apakah dia bodoh atau apa? Kenapa dia sebodoh ini? Hahaha. Tepat pada saat ini, Zhao Yu tertawa keras. Itu adalah tawa yang gila dan liar. Namun kenyataannya, Zhao Yu benar-benar menangis di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena bukan dia yang tertawa seperti itu. Justru sebaliknya, itu Chu Feng yang tertawa seperti itu. Dia telah menjadi tidak lebih dari boneka Chu Feng sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya dipermainkan oleh Chu Feng. Selanjutnya, Zhao Yu telah menyadari bahwa Chu Feng berencana untuk memainkannya sampai mati. Dia benar-benar tidak menyangka, bahwa bocah itu menjadi begitu jahat. Ternyata Chu Feng tidak pernah berencana untuk membunuhnya sejak awal. Tapi sebaliknya, ia telah merencanakan agar pedang orang lainlah yang membunuhnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Zhao Yu, apa yang kamu tertawakan? Lepaskan teman kecil Chu Feng segera. Pada saat ini, Tetua Istana Dunia Bawah Huang Guang berteriak dengan marah. Itu benar, lepaskan Chu Feng segera. Setelah itu, kerumunan juga mulai berteriak keras. Hahaha, sekelompok orang bodoh yang bodoh, kalian sebenarnya ingin aku melepaskan bajingan kecil ini. Apa yang membuat kamu semua memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Zhao Yu berkata dengan suara dingin. Apa yang kamu katakan? Teriak kerumunan. Kerumunan tidak berharap bahwa Zhao Yu tiba-tiba saja akan mengatakan hal semacam itu. Tidak hanya dia mengakui untuk mengikat Chu Feng, tapi dia juga berbicara untuk menghina semua orang yang hadir. Kamu sialan, dasar kentut tua. Lepaskan Chu Feng segera. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Teriak Wang Qiang sambil berdiri keluar dari kerumunan. Meskipun dia berbicara dengan gagap, tapi kemarahan memenuhi wajahnya. Wang Qiang benar-benar marah. Bahkan Chu Feng bisa merasakan kemarahannya yang intens. Sudah jelas, dia telah ditipu oleh pemandangan di depannya. Itu bukan karena Wang Qiang bodoh. Alih-alih, pertunjukan yang dipasang Chu Feng terlalu sempurna. Bajingan kecil lain, apakah kamu juga ingin mati? Zhao Yu berbicara dengan dingin. Namun demikian, semua yang dia katakan sebenarnya dikatakan oleh Chu Feng, yang sebenarnya sedang berbaring di tanah di bawahnya. Adapun Zhao Yu yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetua Zhao Yu, apa yang kamu lakukan? Cepat, lepaskan teman kecil Chu Feng. Pada saat ini, Tetua Yue Ling juga berbicara. Meskipun dia juga membenci Chu Feng dan ingin membunuhnya, tapi dia tahu bahwa dia harus melakukan hal semacam itu secara diam-diam.
Dengan situasi saat ini, jika tetua Zhao Yu terus bertindak dengan keras kepala Seperi ini, bukan hanya reputasinya akan hancur total, tapi dia juga akan menjadi target serangan kerumunan. Dia pasti akan terbunuh. Selanjutnya, istana hukum surgawi mereka juga akan terlibat. Lagi pula, dia adalah tetua manajemen istana hukum surgawi mereka. Yueling, kamu adalah tetua bodoh. Sejak kapan kamu bisa memerintahkan aku? Meskipun kami berdua adalah tetua manajemen istana hukum surgawi, tapi kamu tidak lebih dari seekor anjing di mataku. Seekor anjing yang dapat aku mainkan sesuka aku, kata tetua Zhao Yu. Zhao Yu, apa yang kamu katakan? Coba katakan lagi. Yueling tidak berharap bahwa sarannya yang baik akan bertemu dengan penghinaan Zhao Yu. Aku berkata, kamu tidak lebih dari seekor anjing, kata Zhao Yu sekali lagi. Kamu, tetua Yueling tertegun. Dia menunjuk Zhao Yu dengan jari sambil menggigil. Dia benar-benar sangat marah, sehingga dia tidak dapat berbicara lagi. Lupakan saja, tidak peduli apa, kita berdua adalah tetua istana hukum surgawi. Aku akan membawa kamu, wahai anjing, untuk dipertimbangkan dan mengampuni bajingan kecil Chu Feng ini, ucap Zhao Yu. Saat Zhao Yu berbicara, dia tiba-tiba berdiri, lalu meraih Chu Feng, dan melemparkannya kepada Wang Qiang. Setelah Wang Qiang menangkap Chu Feng, ia segera melepaskan ikatan tali yang memegang Chu Feng, dan melepaskan kain yang telah diikatkan di mulutnya. Dan bahkan, dia mengeluarkan pil obat yang sangat berharga untuk memberi makan kepada Chu Feng, itu untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap, bahwa Wang Qiang menjadi seseorang yang bisa diandalkan dengan baik pada saat-saat penting seperti ini. Faktanya, bukan hanya Wang Qiang yang mengeluarkan pil obat untuk menyembuhkan luka Chu Feng. Tetua Huangguan, bahkan banyak tetua istana dunia bawah lainnya seperti tetua mahkota tertinggi 4 Kekaisaran Agung, banyak tetua dari 9 kekuatan, dan para tetua berbagai monster-monster mengerikan, serta banyak ahli yang tidak diketahui, mereka juga mengeluarkan pil obat penyembuhan untuk diberikan kepada Chu Feng. Dari sini dapat dilihat bahwa, Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan banyak orang. Meskipun sebagian dari orang-orang yang hadir adalah individu yang sangat belagu, tapi tetap saja bahwa banyak dari mereka seperti tetua Huangguan dan tetua yang mulia Kaisar Kekaisaran Nangong, serta para ahli 9 kekuatan, mereka benar-benar peduli dengan Chu Feng. Semuanya, tidak perlu untuk itu. Luka aku tidak begitu serius. Aku tidak harus minum pil obat, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng berbicara dengan berani, tapi darah mengalir dari mulutnya. Dia sengaja melanjutkan penampilannya seperti itu. Oi, lihatlah penampilanmu, berhenti berusaha untuk pamer. Ucap Wang Qiang sambil dengan paksa memberi makan Chu Feng pil obat yang berharga. Teman kecil Chu Feng, luka kamu sangat serius. Ini dapat membantu kamu, makanlah dengan cepat. Tetua Huangguan dan yang lainnya juga mulai secara paksa mendorong pil obat mereka ke tangan Chu Feng. Setelah menerima pil obat dari kerumunan, Chu Feng mengungkapkan ekspresi berterima kasih. Kemudian, dia berbalik ke arah tetua Zhao Yu, yang saat ini masih berdiri di bawah pohon persik keabadian, dan berteriak dengan marah. Zhao Yu, aku menganggapmu sebagai seniorku. Namun tidak pernah aku membayangkan, bahwa kamu benar-benar tercela. Kamu benar-benar meracuni air. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi aku secara langsung? Teriak Chu Feng. Hahaha. Zhao Yu tertawa keras. Tawanya tidak disetujui kerumunan. Kemudian, dia berkata, seperti kata pepatah, seorang pria hebat harus kejam seperti racun. Inilah yang dimaksud dengan trik. Chu Feng, kamu masih terlalu belum berpengalaman. Kamu harus meluangkan waktu dan belajar dari aku, teriak Zhao Yu. Kerumunan dikejutkan oleh kata-kata itu. Kemudian, mereka mengungkapkan tatapan marah terhadap tetua Zhao Yu. Bahkan tak satu pun dari mereka yang menduga, bahwa Zhao Yu sebenarnya tidak hanya menyerang Chu Feng, tetapi bahkan telah menggunakan metode tercela seperti itu untuk menaklukkan Chu Feng. Pada saat ini, kesan yang dimiliki orang banyak tentang Zhao Yu berubah total.
Alasan untuk itu adalah, karena orang banyak membenci orang tercela seperti Zhao Yu. Namun mereka tidak tahu, bahwa sebenarnya bukan Zhao Yu yang mengatakan kata-kata itu. Tapi sebaliknya, setiap gerakannya, setiap kata-katanya, itu semua dimanipulasi oleh Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa yang terjadi? Mengapa Zhao Yu menyerangmu? Bagaimana kamu semua berhasil mencapai tempat ini? Apa yang terjadi dengan persik keabadian yang sudah matang itu? Pada saat ini, orang banyak berbalik untuk menanyai Chu Feng karena penasaran. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng mulai menceritakan kepada kerumunan apa yang telah terjadi. Tetua Zhao Yu dan dia telah memasuki jalan ketujuh bersama-sama. Tetua Zhao Yu menuntut agar dia memimpin jalan. Dengan demikian, Chu Feng akhirnya berjalan di depan. Tapi anehnya, mereka menemukan peta harta karun. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa peta harta karun itu mengarah langsung ke pohon persik keabadian. Pada awalnya, Chu Feng sangat gembira. Dia telah setuju untuk membagikan persik keabadian di sana bersama dengan tetua Zhao Yu. Namun hal yang mengejutkannya, tetua Zhao Yu sangat rakus, dan sebenarnya meracuni Chu Feng dalam perjalanan ke sini. Setelah Chu Feng menjadi pusing karena racun, dia telah mengambil peta harta karun itu, lalu mengikatnya dan bahkan memukulnya. Setelah itu, tetua Zhao Yu tiba di tempat ini dan menemukan bahwa, ada lebih dari 1000 persik keabadian di sini. Demi membuat Chu Feng marah, dia tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia memetik lebih dari 1000 persik keabadian tepat di depan mata Chu Feng. Kemudian, dia mulai memakannya dengan suapan besar tepat di depan mata Chu Feng. Apa? Kamu mengatakan bahwa Zhao Yu memakan semua persik keabadian yang sudah matang, seru kerumunan. Setelah mendengar cerita Chu Feng, beberapa monster tua yang akan mencapai akhir hidup mereka segera mengungkapkan tatapan yang melotot. Mereka sangat marah, sehingga mereka hanya akan menembakkan api dari mata mereka. Mereka tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Justru sebaliknya, tujuan mereka hanya memperpanjang umur mereka. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan persik keabadian yang legendaris. Dan yang mengejutkan mereka hingga sangat menyenangkan, mereka benar-benar berhasil menemukan pohon persik keabadian. Namun sayangnya, semua buah yang matang, semua persik keabadian yang dapat dimakan yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup mereka, itu semua telah dimakan oleh Zhao Yu. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Betul, Zhao Yu memakan semua persik keabadian, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu yang sebenarnya berada di ambang menangis. Semua persik keabadian jelas-jelas dipetik dan kemudian disingkirkan oleh Chu Feng. Meskipun dia memegang persik keabadian, tapi dia bahkan belum berhasil menggigitnya. Namun Chu Feng sebenarnya mengatakan bahwa, dia telah makan semua persik keabadian. Bagaimana mungkin dia bisa beralasan dengan itu? Karena itulah, dia merasa sangat bersalah. Meskipun dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya, tapi Zhao Yu tidak dapat mengekspresikan kondisi pikirannya yang sebenarnya ini dengan tubuhnya. Ekspresi yang sebenarnya dia miliki di wajahnya sekarang, itu adalah senyum puas. Itu adalah senyum yang membuat orang banyak marah, dan membuat mereka ingin mencabik-cabiknya secara hidup-hidup. Tapi kan, bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang hanya bisa makan 10 persik keabadian? Bahwa seseorang akan mati jika seseorang makan lebih dari 10. Tiba-tiba saja seseorang bertanya. Memang benar bahwa ada legenda tentang persik keabadian. Peta yang kita dapatkan dari jalur ketujuh tidak hanya mengarah ke tempat ini, tapi juga menyatakan bahwa seseorang bisa makan sebanyak-banyaknya persik keabadian yang mereka suka, itu setelah melarutkan peta dalam air dan meminum air rendaman peta itu. Seseorang hanya akan dapat meningkatkan umur seseorang, dan tidak mati karena diracuni setelah makan terlalu banyak persik keabadian. Namun sudah jelas bahwa makan terlalu banyak persik keabadian, itu masih memiliki efek samping. Semua orang, lihat bagaimana stimulasi Zhao Yu saat ini. Itu harus menjadi konsekuensi dari makan lebih dari 1000 persik keabadian, kata Chu Feng.
Wahahaha, sekelompok semut benar-benar berani memandang pitch keabadian aku. Pada saat ini, Zhao Yu tertawa keras. Saat dia berbicara, dia melanjutkan untuk menggigit pitch keabadian di tangannya. Persik itu milikku. Melihat adegan ini, monster tua mengungkapkan auranya secara eksplosif dan terbang menuju Zhao Yu. Dia berencana untuk mengambil pitch keabadian dari tangan Zhao Yu. Kaisar marsial peringkat 5, dia sebenarnya adalah kaisar marsial peringkat 5. Persik keabadian itu adalah milikku. Setelah itu, semua ahli yang hadir juga bergegas maju. Beberapa bergegas langsung ke pohon persik keabadian, itu dengan tujuan memetik buah persik yang tidak matang. Selain itu, yang lain bergegas untuk merebut persik keabadian di tangan Zhao Yu. Sekelompok semut berani mencoba merebut persona keabadian aku. Lihat saja saat aku menghancurkan kalian semua sampai mati, ucap Zhao Yu. Menghadapi kerumunan yang datang, Zhao Yu tidak takut sedikit pun, dan bahkan membuat gerakan provokatif. Namun demikian, Zhao Yu sebenarnya sama sekali tidak berdaya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Karena perebutan pitch keabadian terus berlanjut, tidak hanya Zhao Yu tidak dapat menjaga persona keabadiannya, bahkan wajahnya juga dipukul oleh tinju. Kekuatan tinju itu bukan masalah kecil. Itu meninggalkan Zhao Yu dengan hidung berdarah, dan menghempaskannya beberapa meter. Selanjutnya, itu juga merontokkan 3 giginya. Keparat, kamu berani memukulku, lihat saja saat aku membunuhmu, teriak Zhao Yu sambil bangkit kembali dan menyerbu kerumunan. Namun tindakan Zhao Yu sebenarnya, itu semuanya dimanipulasi oleh Chu Feng. Zhao Yu yang sebenarnya saat ini sedang menangis di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia pasti akan dibunuh hari ini, bahwa dia akan dipermainkan sampai mati oleh Chu Feng. Zhao Yu, kamu benar-benar berani makan lebih dari 1000 persik keabadian sendiri. Dosa-dosa kamu tidak dapat diperbaiki. Segera muntahkan persik keabadian itu keluar untukku. Itu benar, kalahkan Zhao Yu itu. Dia pasti telah menyembunyikan lebih banyak persik keabadian padanya. Semuanya, cari persik keabadian di tubuhnya, teriak kerumunan. Ketika kerumunan menemukan bahwa tidak mungkin untuk memetik persik keabadian di pohon persik keabadian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Yu. Zhao Yu sama sekali tidak perlu bergegas ke kerumunan sama sekali, karena dia sudah tenggelam oleh orang banyak. Seekor semut belaka berani berebut untuk keabadian pitch aku. Lihat saja saat aku mencekik kalian semua sampai mati dengan kentutku. Zhao Yu berteriak keras dan mengutuk kerumunan. Tentu saja, semua ini dilakukan oleh manipulasi Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan Zhao Yu lagi. Namun pada saat ini, Chu Feng tidak gugup sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum dingin. Dia tahu bahwa bukan karena pembentukan formasi yang dia tempatkan pada Zhao Yu telah gagal. Tapi itu sebaliknya, itu karena Zhao Yu telah dibunuh oleh orang banyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.